Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Abi bercerita tentang apa kan? Kisah Nabi Ismail. Ya, Abi bercerita lah kisah Nabi Ismail. Yang lupa apa bang? Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share. Ya, Abi bercerita tentang kisah Nabi Ismail. Jadi kisahnya Nabi Ismail ditinggal. Iya, tinggal di tempat yang gersang lah bersama ibunya. Ya, di padang pasir yang panas, gersang lah, panas. Jadi di sana kisahnya ketika ditinggal di lembah Mekah yang gersang, Hajar dan Ismail hanya membawa sedikit bekal. Setelah beberapa hari bekal mereka telah habis lah. Ismail menangis kehausan dan kelaparan. Hajar menjadi cemas, kemudian ia berlari-lari menuju ke Bukit Safa berharap ada sesuatu yang dapat dimakan atau diminum. Mencarinya lah di bukit-bukit. Nah, makanan sudah habis tadi itu dicarinya, keredalah, tetapi dia tidak menemukan. Nah, kemudian dari Bukit Safa, Hajar melihat bayangan air lah mengalir di atas Bukit Marwah. Nah, di sawah melihat banyu lah rasanya tuh. Melihat ada air jelah. Nah, di Bukit Marwah. Nah, Safa kereda itulah, Marwah pulang dicari kan. Jadi berlari-lari lah, namun ternyata tiada air juga di situlah. Nah, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, maka ini perintah tentang haji lah. Nah, jadi diabadikan peristiwa Ismail lawan apa dengan ibunya itu, peristiwa sa'i lah. Nah, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali lah. Nah, bolak-balik mencari, bolak-balik lah mencari air lah, kehausan, bekal minuman itu, kereda yang dimakan lah. Nah, tertahan anaknya kehausan menangis itu, halus lah Ismail tadi itu. Setelah itu Hajar berdoa agar Allah merahmati anaknya. Nah, bolak-balik tadi itunya. Nah, berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Ketika Ismail menghentakkan kakinya ke tanah, nah tiba-tiba air dari dalam tanah tepat di bawah kakinya keluar air, yaitu namanya munculnya air zam-zam lah. Nah, itu kekuasaan Allah lah, yang tempat kering aja bisa ada air lah. Nah, makanya itu kekuasaan Allah. Pulang bulik itu Safa lah, ke Marwah mencari mamanya lah, kereda, timbul lah kaki hentak-hentak Ismail lah. Nah, keluar banyu zam-zam. Nah, zam-zam itu tak pernah kering lah sampai kiamat. Bukti kekuasaan Allah itulah. Nah, zam-zam nih kada pernah kering, kada pernah habis air zam-zam itulah. Nah, artinya itu kekuasaan Allah lah. Jadi air zam-zam tadi itu keluar karena Allah. Lawan apa? Siti Hajar berdoa lah. Nah, dikabulkan Allah lah, menghentakkan kakinya itu keluar memancar air dalam tanah, sehingga Hajar sangat tenang lah mengambil air tersebut lalu diusapkan ke mulut Ismail. Itulah air zam-zam yang tidak pernah kering hingga saat ini. Nah, itu peristiwanya air zam-zam tadi itu. Kehausannya Nabi Ismail nangis lah. Nah, melihat anaknya itu menangis, ibu Hajar itu, nah mamanya buliknya bolak-balik lah pergi mencari air. Akhirnya dihentakkan lah kehausan menangisnya, artinya berdoa ya Allah lah, artinya doanya diterima Allah adalah merahmati anaknya, dikabulkan sehingga keluar air lah, air zam-zam. Nah, itu peristiwa itulah. Jadi bulik tadi itu peristiwa sa'i lah. Nah, antara Safa dan Marwah itu sebanyak 7 kali, itu perintah orang haji. Dan kisah Nabi Ismail yaitu tentang pengorbanannya adalah itu surah Asy-Syaffat ayat 102 sampai 111 itulah. Nah, itu. Nah, jadi dikisahkan situ pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Ya anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ayat 103, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi." Itu sesungguhnya demikianlah
kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat 104 sampai 105 lah. Sungguh ini benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ayat 107 lah. Ternyata kesabaran ketaatan Ibrahim dan Ismail. Maka Allah SWT melarang menyembelih Ismail dan meneruskan kurban. Allah SWT menggantinya dengan seekor kambing lah. Peristiwa itu menjadi dasar disyaratkan kurban yang dilakukan pada hari Idul Adha. Kami berikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang, kemudian itu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Ayat 108 dan 109, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 10, sesungguhnya ia termasuk hamba kami yang beriman. Ayat 11, inilah asal permulaan sunnah berkorban dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya lah Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi apa? Kisahnya Nabi Ibrahim telah menyembelih anaknya telah. Itu Quran surah As-Saffat 102 sampai 111 lah. Tapi digantikan Allah dengan seekor kambing itulah. Nah, makanya kita wajib berkurban lah. Nah, bagi yang mampu tuh. Dan kami tebus dah diganti sembelihan yang besar lah. Nah, tuh. Dengan seekor kambing lah. Nah, jadi hewan kurbannya kita ganti dengan kambing lah. Nah, sebagai menggantinya dengan seekor kambing. Nah, jadi disyaratkan kita hari raya Idul Adha menyembelih sapi, kambing lah. Nah, jadi kita lihatnya di yang mampu wajib lah. Nah, itu diperintahkan pada hari Idul Adha kita menyembelih. Nah, sebentar lagi kita Idul Adha lah. Nah, tidak terasa nanti ya. Ya, jadi peristiwa Ibrahim Ismail yaitu pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam lah, digantikan dengan seekor kambing lah. Nah, itu surah Al-Saffat mulai 102 sampai 111 lah tentang perintah itu pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, hari ini kita sudah Bang lah ya, Abi bercerita tentang kisah Nabi Ismail lah. Dulu pernah juga kisah Ibrahim lah. Ya, hari ini kita kisah Ismail lah. Cerita tentang air Zam-Zam lah. Yang tantakannya kaki lah keluar air lah. Gitu air Zam-Zam sampai pernah kering sampai inilah. Ini bukti kekuasaan Allah itulah. Dan Bukit Safa Marwah itulah perintah haji lah. Nah, pulang beliknya mamanya lah mencari air, tidak ada lah. Akhirnya keluar air lah di Zam-Zam tadi itu dihentakkan oleh kaki Ibrahim Ismail. Dan kedua tentang pengorbanan Nabi Ismail lah. Nah, itu artinya surah 100 As-Saffat 102 sampai 111 lah. Jadi digantikan dengan kambing lah. Nah, jadi istilahnya kita wajib lah itu ada satu menyembelih lah, berkorban dengan seekor kambing lah. Nah, itu makanya setiap Idul Adha banyaklah di kampung-kampung menyembelih sapi, menyembelih kambing lah. Nah, artinya tentang perintah kurban lah. Nah, setiap tanggal 10 Zulhijjah itu tentang Idul Adha lah. Nah, kita hari raya Idul Adha. Kita sudah hari ini bercerita tentang kisah Nabi Ismail ya. Kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita bisa terapkan ya, pelajaran hidup lah ya. Kita tutup membaca alhamdulillah. Jangan lupa Bang subscribe channel ini, like dan share agar terus berkembang Bang lah dalam membuat video terbaru. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi